Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Saya akan bacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang kaya mencari seorang sopir untuk anaknya. Beberapa orang mendaftar menjadi seorang sopir. Namun, hanya 3 orang yang dipilih oleh seorang kaya untuk menunjukkan keahliannya dalam menyopir. Kandidat pertama menunjukkan keahliannya. Dia dapat menyopir dengan baik. Bahkan, dia dapat memepetkan kaca spion mobil semepet mungkin ke tembok-tembok lintasan. Wah, sebuah keahlian yang luar biasa. Selanjutnya, kandidat kedua juga menunjukkan keahliannya. Sepertinya kandidat kedua menyopir lebih baik daripada kandidat pertama. Bahkan, dia dapat lebih memepetkan lagi kaca spion mobil lebih semepet mungkin ke tembok-tembok lintasan. Wah, sebuah keahlian yang luar biasa. Kandidat kedua memang sepertinya melebihi kandidat yang pertama. Terakhir, kandidat ketiga menunjukkan keahliannya. Sepertinya kandidat ketiga menyopir lebih baik daripada kandidat pertama dan kedua. Tetapi, dia tidak dapat memepetkan kaca spion mobil semepet mungkin dari tembok-tembok lintasan. Malah, dia menjauhi tembok-tembok lintasan sejauh mungkin. Setelah ketiga kandidat sopir menunjukkan keahliannya, seorang kaya menyatakan siapa yang layak menjadi sopir untuk anaknya. Kita yang mendengar sedikit tentang aksi-aksi ketiga kandidat langsung tahu. Sepertinya kandidat pertama atau kedua yang dipilih oleh seorang kaya. Kandidat ketiga jelas tidak mungkin, bukan? Namun, seorang kaya justru memilih kandidat ketiga menjadi seorang sopir untuk anaknya. Spontan kandidat pertama protes. Kenapa dia yang dipilih? Dia tidak dapat memepetkan spion mobil ke tembok-tembok lintasan. Kandidat kedua juga tidak mau kalah. Dia berkata, saya lebih mepet daripada kandidat yang pertama ke tembok-tembok lintasan. Kenapa malah dia yang dipilih? Seorang kaya menjawab, jelas sekali saya memilih kandidat ketiga sebagai seorang supir untuk anak saya. Karena dia dapat menjaga mobil dengan baik. Dia tidak memepetkan spion ke tembok-tembok lintasan. Kalau dia dapat menjaga mobil, dia juga dapat menjaga anak saya. Saudara-saudara, tujuan kita hidup di dunia bukan untuk menjaga keselamatan supaya tidak hilang. Tujuan kita hidup di dunia untuk menjadi semakin serupa Kristus. Tentu saja menjadi semakin serupa Kristus bukan dengan mendekati atau memepetkan diri dengan dunia, yang artinya duniawi. Jangan sampai kita dekat atau mepet dengan dosa itu. Justru seharusnya kita semakin menjauhinya, karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Konteksnya jelas. Sesuatu yang membangun menurut Paulus untuk jemaat di Korintus adalah menjauhi kehidupan dosa. Terutama menjadi semakin serupa Kristus. Sama seperti jemaat di Korintus, kita juga diingatkan oleh Paulus untuk menjauhi dosa. Jangan sampai kita dekat atau mepet. Sebaliknya, kita seharusnya dekat atau mepet kepada Kristus supaya semakin serupa Dia. Apakah kita mau untuk belajar menjadi semakin serupa Kristus? Dekat atau mepet dengan Dia saja. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian, sedikit demi sedikit, semakin mendekat, semakin merapat kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu sekali lagi yang menyapa kami. Engkau mengingatkan kami bahwa tidak semuanya itu berguna.
Kami seharusnya mencari sesuatu yang berguna untuk memberitakan Kristus melalui kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami di dalam terang, sehingga kami dapat mengingat pengorbanan Kristus dan memberitakannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.